Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman teknik pertambangan. Selamat datang di kuliah teknik eksplorasi, di mana nantinya mata kuliah ini akan membantu teman-teman pada saat di dunia pekerjaan itu untuk mencari, menghitung, mengestimasi ya berapa total, berapa jumlah, berapa volume yang bisa kita tambang nantinya. Teknik eksplorasi juga ini sebagai salah satu syarat ya ketika teman-teman ingin melakukan proses rencana penambangan atau mine plan design. Sebelum jauh ke dalam mata kuliah teknik eksplorasi ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Mengapa pentingnya adanya teknik eksplorasi, Pak? Baik, terima kasih ya Saudari Iva. Jadi mengapa penting adanya teknik eksplorasi itu karena sebelum kita melakukan penambangan, kita harus menghitung dulu gitu. Kita harus tahu dulu ada berapa jumlah yang bisa kita tambang. Nah, kalau kita sudah tahu berapa jumlah yang bisa kita tambang, maka kita bisa menentukan strategi penambangannya. Nah, setelah kita tahu strategi penambangannya, maka kita bisa mengetahui berapa pengeluaran yang akan dilakukan selama proses penambangan. Nah, memang ini akan ada hubungannya berapa jumlah sumber daya ataupun cadangan yang akan ditambang nantinya dengan jumlah pengeluaran selama penambangan. Jika selisih antara potensi penghasilan dari penambangan sama pengeluaran penambangan itu adalah nilainya positif, maka ini bisa dikatakan profit untuk perusahaan. Tetapi jika nilainya negatif, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. Begitu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke slide sebelumnya ya. Secara deskriptif mata kuliah teknik eksplorasi ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya teman-teman. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti teman-teman mahasiswa akan mempelajari konsep metodologi eksplorasinya, kemudian menginventarisasi data hasil eksplorasi, kemudian melakukan evaluasi sumber daya bahan galian, kemudian menyusun laporan eksplorasi berupa zona prospek atau endapan mineral maupun batu bara sebagai dasar perencanaan manajemen eksplorasi yang lebih komprehensif. Kemudian ya dari sisi capaian ya teman-teman nanti yang pertama itu paham dulu ya, paham tentang eksplorasi itu apa gitu ya, pentingnya eksplorasi itu apa. Kemudian yang kedua bisa mengaplikasikannya gitu ya, teman-teman paham cara eksplorasi. Nah selanjutnya teman-teman harus paham juga bagaimana cara mengaplikasikannya. Yang ketiga adalah memahami konsepnya gitu. Jadi teman-teman bisa menerapkan, tetapi teman-teman juga harus memahami atau menguasai ya metode konsep-konsep eksplorasinya gitu. Kemudian capaian selanjutnya adalah teman-teman bisa menghubungkan data hasil eksplorasi. Berbagai titik lokasi yang sudah kita sampling itu teman-teman harus bisa menggabungkannya menjadi sebuah model ya. Sehingga capaian selanjutnya adalah mengevaluasi sumber daya bahan galian. Kemudian setelah dievaluasi teman-teman dapat ya berapa jumlahnya, berapa hasil hitungannya, berapa estimasi bahan galian yang bisa ditambang. Maka yang terakhir adalah teman-teman mampu membuat laporan eksplorasi ya berupa zona prospek dari suatu endapan mineral dan batu bara. Nah, ini kedepannya ketika teman-teman lulus, laporan eksplorasi ini sangat penting ya teman-teman. Di mana format yang disesuaikan, yang dikeluarkan oleh ESDM itu akan
dijadikan acuan oleh teman-teman. Nah, kita simulasikan sekarang di mata kuliah teknik eksplorasi ini. Nah, ini kurang lebih adalah kurvanya ya teman-teman. Bukan kurva, alur ya. Alur capaiannya. Jadi teman-teman pertama kali mengenal karakter setiap bahan galian ya, teman-teman sudah paham di mata kuliah sebelumnya, genesa bahan galian, kemudian teman-teman mampu menerapkan konsep dan strategi eksplorasinya. Nanti teman-teman akan mengenal juga ya eksplorasi langsung dan tidak langsung, kemudian mengenal berbagai metode eksplorasinya ya. Kemudian selanjutnya adalah menghubungkan semua data-data hasil eksplorasi tersebut, kemudian dievaluasi sumber dayanya, kemudian nantinya teman-teman menyusun laporan, dan terakhir teman-teman melakukan laporan presentasi laporan eksplorasi. Ya, lanjut ya. Selanjutnya adalah jadwal dari mata kuliah teknik eksplorasi ya, dimulai dari minggu pertama sampai ke minggu ke-16 ya. Teman-teman nanti di setiap minggunya akan disisipi tugas-tugas ya, yang salah satunya adalah metode pembelajaran teman-teman. Nah, untuk metode kuliahnya ya nanti saya sampaikan secara kuliah seperti biasa mingguan, kemudian disisipkan di dalam tugasnya saya berikan tutorial yang nantinya teman-teman bisa ikuti ya, dan yang terakhir adalah diskusi di dalam mata kuliah. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya jika ada yang belum dimengerti. Nah, maka ini adalah tugas individu teman-teman ya, nanti setiap mahasiswa di sini diwajibkan membuat tugas individu ya, menganalisa bahan galian, menganalisa supply and demand-nya ya, kemudian menganalisa bentuk bahan galian, memanage data hasil eksplorasi, kemudian teman-teman modelkan, setelah dimodelkan teman-teman membuat estimasi evaluasi sumber daya bahan galiannya, berapa volume, berapa tonasenya, kemudian teman-teman membuat laporan ya, kemudian laporannya dipresentasikan, dan yang terakhir adalah melakukan validasi hasil laporan eksplorasi. Untuk penyelesaian tugasnya selama 1 semester, dan luaran tugasnya adalah dalam bentuk laporan eksplorasi dari suatu daerah yang dilakukan oleh teman-teman. Untuk tugas individu, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Oh ya, silakan Yohanes. Saya mau nanya, ini apa fungsi dari tugas individu ini tersebut, Pak? Terima kasih Mas Yohanes untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman, saya memberikan tugas individu ini yang sangat bermanfaatnya itu adalah ketika nanti teman-teman sudah lulus ya, entah itu teman-teman bekerja di perusahaan atau misalnya mau membuka sebagai konsultan, ketika teman-teman menguasai teknik eksplorasi, maka teman-teman bisa mengerjakan yang namanya dokumen eksplorasi. Ketika teman-teman di perusahaan ya, perusahaan misalnya tambangnya sudah habis, harus mulai membuka tambang yang baru, maka di situ tugasnya teman-teman membuat dokumen eksplorasi. Ataupun teman-teman yang berwirausaha membuka sebuah konsultan ya, maka teman-teman bisa menawarkan jasa untuk pembuatan dokumen eksplorasi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk komponen penilaian, teman-teman 60% dari tugas, 20% dari UTS, dan 20% dari UAS. Ini adalah referensi-referensi yang bisa teman-teman pelajari. Insya Allah materinya sangat bermanfaat ya. Baik, masuk ke pertemuan keempat ya, yaitu tentang tahapan eksplorasi ya. Sebelum masuk ke materi minggu ini, kita bahas dulu tentang materi minggu sebelumnya ya. Saya ingin bertanya ke Saudari Meli ya. Nah, Saudari Meli, materi apa yang kita bahas di minggu lalu?
Jadi kemarin itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bahan galian, Pak, seperti faktor biologi, faktor lingkungan, faktor geografi, dan faktor biologis, Pak. Ya, bagus sekali ya untuk materi minggu sebelumnya. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan dari minggu sebelumnya? Saya Pak Dandi. Oh ya, silahkan Mas Dandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mau tanya, untuk apakah yang bisa dibentuk oleh faktor biologis Pak? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas contoh-contoh ya. Nah, dari faktor biologis, bahan galian apa sih yang bisa terbentuk gitu? Banyak ya. Jadi misalnya seperti yang pertama kita pahami dulu biologis apanya gitu ya. Misalnya seperti batu bara ya. Batu bara itu secara faktor biologis dipengaruhi oleh tumbuhan ya. Semakin banyak keberadaan tumbuhan di lokasi tersebut pada masa lampau, maka semakin banyak batu bara yang bisa terbentuk. Contoh lainnya misalnya seperti minyak ya. Jika pada masa lampaunya ya di cekungan sedimen tersebut terendapkan banyak sisa-sisa makhluk hidup, terutama pada alga ya, maka pada masa sekarang ya, pada masa beberapa juta tahun kemudian, maka lokasi tersebut akan menjadi lokasi kelimpahan minyak bumi ya. Kemudian ada contoh lainnya misalnya seperti bahan galian marmer ya. Marmer itu berasal dari batu gamping ya. Batu gamping sangat erat hubungannya dengan aktivitas biota makhluk hidup yang ada pada lingkungan laut dangkal. Ya. Baik, kita masuk ke materi ya teman-teman. Jadi di capaian pembelajaran untuk di minggu keempat ini ya teman-teman dapat melakukan pentahapan eksplorasi, kemudian teman-teman mampu menentukan arah eksplorasi, mampu mengevaluasi sumber daya dan memvalidasi kelayakannya. Jadi teman-teman berdasarkan literatur dari Evans ya yang dikeluarkan pada tahun 1976, urutan kegiatan eksplorasi itu terbagi atas 7 ya. Yang pertama regional desk studies, yang kedua area selection, ketiga target generation, 4 prospect generation, 5 sizing up the prospect, kemudian evaluation, dan yang terakhir adalah feasibility study ya, di mana masing-masing langkah ini mempunyai proses-prosesnya tersendiri. Nah, baik teman-teman, dari setiap tahapan tersebut kita mengetahui ada 7 tahapan ya, tetapi ternyata di 7 tahapan itu mempunyai karakteristiknya sendiri ya, yaitu dari sisi pengeluaran dan resiko ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada kurva expenditure dan kurva resiko atau risk ya. Misalnya di regional study dia mempunyai karakteristik resiko yang tinggi dan pengeluaran yang rendah. Di sini artinya resiko adalah bukan resiko kecelakaan, tetapi resiko tidak didapatkannya bahan galian sesuai harapan. Misalnya di regional studies dapat kira-kira sumber dayanya misalnya sekian ton, tetapi karena resikonya 100%, maka estimasi yang bisa didapatkan mungkin hanya di bawah dari 10%-nya saja. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di area selection, resikonya semakin menurun, tetapi pengeluarannya semakin bertambah. Kemudian di target generation, ya prospect generation juga sama, expenditure-nya atau pengeluarannya semakin menaik, dan resikonya semakin menurun. Yang artinya ya teman-teman, regional studies, kemudian masuk ke target generation dan prospect generation, itu kerapatan datanya semakin rapat ya, sehingga keyakinan datanya semakin tinggi. Ketika keyakinan datanya semakin tinggi,
maka resikonya semakin rendah. Yang artinya potensi didapatkan sumber daya bahan galiannya itu sesuai yang diharapkan, semakin mendekati angka yang diharapkan. Kemudian di tahap evaluation, kemudian feasibility study, ini adalah expenditure terbesar ya, karena menggunakan banyak metode, kemudian kerapatan datanya itu semakin dekat ya, maka pengeluarannya semakin besar. Tetapi resikonya semakin kecil karena tingkat keyakinan datanya semakin tinggi. Baik, ini adalah ilustrasi pada literatur yang disampaikan ya. Kita melihat ada sebuah anak sungai besar ya yang dieksplorasi. Di sini terlihat ada angkanya ya. Dari hilirnya didapatkan 15, kemudian pergi lagi ke hulu. Ada 2 cabang, ini di sampling lagi, ternyata didapatkan 8 dan 20. Maka pergi ke yang 20 dan begitu seterusnya. Nah, maka di studi pendahuluan ya teman-teman, di sini biasanya kita mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu ya, seperti geologi regional, kemudian data fisiografi, kemudian data-data geomorfologi, atau bahkan data-data dari misalnya gitu ya, ada teman-teman S1 yang sudah melakukan skripsi di sana, nah itu kita coba himpun datanya. Kemudian kita juga perlu memperkirakan setting tektoniknya supaya tahu proses geologi apa yang terjadi pada masa lampaunya. Kemudian menganalisa foto udara dan citra satelit ya. Ini berhubungan dengan data geologi struktur, kita bisa memperkirakan ada patahannya di mana, kemudian dari patahan tersebut atau dari lipatan tersebut bisa menghasilkan apa. Kemudian di analisa morfologi juga ya kita bisa mengetahui ya potensi-potensi persen lereng, kemudian selain persen lereng juga kita bisa mengetahui gejala-gejala geomorfologi apa yang ada di lapangan. Kemudian memperkirakan jejak struktur, memperkirakan daerah-daerah yang menarik secara morfologi, dan merencanakan strategi di lapangan. Ya. Misalnya kita udah ada data satelit ya, kemudian dari data satelit kita ada area interest ya. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan strategi ke lapangannya ya. Kita udah ada data satelit, titiknya di situ, kita harus merencanakan bagaimana pergi ke sananya. Nah, selanjutnya teman-teman di studi regional ya biasanya dilakukan sampling dengan jarak data di kisaran 10 sampai 100 km. Jadi spasi ya. Dari sini ambil data 10 atau 100 km kemudian baru ambil data lagi. Nah, biasanya ini dilakukan pada hilir-hilir sungai pada suatu pulau ya. Misalnya ini ada ada Das Mahakam di Kalimantan ya. Maka pertama kali studi regional yang dilakukan adalah dengan melakukan sampling pada setiap hilir dari subdas yang ada di sini. Ya, jika di sini ada subdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dilakukan 6 kali sampling pada setiap hilir subdas tersebut. Nah, misalnya setelah disampling, kemudian kita kembali lagi ke Jakarta atau misalnya ke lab ya. Di lab dilakukan uji kadar, ternyata di setiap das tersebut didapatkan kadar seperti sebaran yang ada di PPT ya. Ada 250 hingga 25 part per million. Nah, maka yang 250 part per million itu yang menjadi target kita selanjutnya ya. Nah, maka kita zoom in ya, kita perbesar lagi, memfokuskan ke daerah sampling ya. Nah, di sini kita fokuskan lagi dari satu sungai utama ini, setiap hilirnya kita sampling lagi ya. Dengan kerapatan itu di bawah 10 km. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan sampling ya, kemudian setelah sampling balik lagi ke laboratorium untuk dilakukan uji kadar. Nah, setelah dilakukan uji kadar ternyata didapatkan persebaran
kadar seperti ini ya, dimulai dari 380 sampai yang terkecil 15. Nah, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mendeliniasi ya daerah prospek. Nah, di sini kebetulan di setiap hilir sungai ini didapatkan angka di atas 300. Maka kurang lebih hulu sungai dari setiap angka 300 itu adalah sebagai daerah prospeknya. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai extracting daerah prospek ya. Nah, maka jika kita sudah mendapatkan daerah prospek ini, maka selanjutnya kita bisa melakukan pemboran ya. Nah, dengan melakukan pemboran ini ya, maka kita bisa melakukan pemodelan ya. Setiap data bor yang dikumpulkan itu disatukan ya menjadi sebuah model geologi. Dari data model geologi maka kita bisa menghitung berapa volume bahkan hingga berapa tonase yang bisa dilakukan penambangan. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk model ya. Model dari suatu coupling ya yang sudah dipotong couplingnya, kemudian kita hitung ya berapa volume, kemudian berapa tonase yang bisa didapatkan. Nah, untuk mengevaluasi ya maka dibagi 3, ada yang tereka, terunjuk, dan terukur. Di mana yang terukur ini adalah yang siap untuk dilakukan penambangan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke tahap evaluasi cadangan ya, tetapi perlu dilakukan mine plan design terlebih dahulu. Kemudian tahap terakhir feasibility study ya. Teman-teman sudah menghitung berapa sumber daya, berapa tonase ya yang bisa dilakukan penambangan, maka kemudian dilakukan studi keekonomisan gitu. Apakah dengan jumlah tonase sebanyak ini dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Kemudian dikembalikan lagi juga kepada faktor-faktor lainnya ya, seperti faktor sosial ya, apakah akan menghasilkan dampak terhadap sosial gitu. Kemudian apakah menghasilkan dampak terhadap lingkungan gitu ya. Nah, itu kita perlu memperhitungkannya juga. Selain itu juga di tahap ini seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan itu harus disampaikan juga apakah kita bisa menanganinya atau tidak. Baik, di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang materi resiko setiap tahapan eksplorasi ya. Tetapi sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk kuliah hari ini? Ya Pak, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Mas Duen. Ya Pak, ini pertanyaan saya mau tanya yaitu mengapa kita harus melakukan tahapan eksplorasi itu? Baik, terima kasih Mas Duen. Jadi kenapa setiap tahap penting ya? Karena berdasarkan dari resiko dan expenditure atau pengeluaran. Jadi misalnya di tahap pertama ya studi pendahuluan gitu. Misalnya didapatkan zona prospek, kemudian langsung turun ke lapangan, dilakukan sampling gitu. Misalnya udah dapat zona yang sekiranya regionalnya itu dapat gitu. Ternyata dari studi regionalnya itu tidak ekonomis. Nah, maka keputusan selanjutnya adalah tidak perlu dilanjutkan. Nah, fungsi dari tahap itu adalah misalnya gitu ya, kita sudah sampai di tahap ketiga itu ternyata tidak ekonomis, maka kita bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan. Sisi positifnya adalah untuk safety dari perusahaan tersebut supaya tidak mengalami kerugian. Begitu ya. Baik teman-teman, kurang lebih ya untuk kuliah hari ini itu kurang lebih kita ada di C3 ya,
mengeksplorasi tidak langsung, mengeksplorasi langsung, dan menerapkan konsep-konsep strategi eksplorasi. Sampai berjumpa lagi di perkuliahan di minggu selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, tambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambang.